warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV Agara. Hari ini Sabtu 1 Desember 2018, tim TV Agara melaporkan langsung dari musibah bencana banjir bandang yang terjadi di Desa Natambaru, Dusun Lawenderung, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara. Nah, seperti yang pemirsa saksikan bahwa saat ini sudah terlihat puing-puing bangunan yang terkena banjir, dan sampai saat ini air juga masih mengalir dari arah gunung menuju pemukiman warga. Ingin mengetahui bagaimana kondisi terkini, mari saksikan liputan kami tim TV Agara berikut. Aceh Tenggara berduka. Untuk kesekian kalinya Aceh Tenggara diterpa musibah banjir bandang. Pada musim hujan pada saat ini, wilayah Aceh Tenggara yang dikelilingi bukit barisan sangat dikhawatirkan mengalami banjir bandang. Pada hari Jumat, 30 Oktober 2018 yang lalu, tepatnya di waktu sore menjelang maghrib, pada saat hujan turun dengan deras mengguyur Aceh Tenggara, dan banjir bandang terjadi di salah satu wilayah Kabupaten Aceh Tenggara, yaitu Desa Natambaru, Dusun Lawenderung, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara. Akibat dampak dari musibah tersebut, keseluruhan 26 unit rumah ludes dihantam banjir bandang, dan rumah-rumah lainnya mengalami rusak parah dan ringan. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara telah berupaya untuk memberikan bantuan seperti membuka pos kesehatan, dapur umum, tenda pengungsian, kebutuhan air bersih, dan siap meluncurkan petugas yang siap berjaga di lokasi bencana. Hingga saat ini, kondisi lokasi bencana masih sangat mengkhawatirkan karena air deras masih terus mengalir dari atas gunung dan puing-puing reruntuhan rumah dan pohon-pohon masih dalam proses pembersihan menggunakan alat berat. Untuk mengantisipasi terjadinya korban jiwa karena dikhawatirkan akan terjadi banjir susulan, pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara menghimbau agar lokasi bencana disterilkan dan tidak dihuni untuk sementara waktu. Semoga banjir bandang di Desa Natambaru, Dusun Lawenderung, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara segera berlalu dan semua dapat kembali normal sebagaimana mestinya pemukiman warga sebelumnya. Kepada semua korban yang ditimpa bencana, semoga diberi kesabaran, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan cobaan di luar kesanggupan umatnya. Dan pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara akan terus bersama masyarakat melewati musibah yang terjadi. Dari Kutacani, tim TV Agara melaporkan. Baik pemirsa TV Agara, hari ini Sabtu 1 Desember 2018, tim TV Agara melaporkan langsung dari Desa Natambaru, Dusun Lawenderung, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara. Dan sekarang saya sudah bersama salah seorang warga yang berada di daerah ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya Bapak, bisa diceritakan kira-kira ini kayak mana kemarin terjadinya Bapak? Kejadiannya kemarin sekitar pukul 6. Tiba-tiba datang hujan deras. Setelah itu datang air besar membawa material lumpur dari atas, dari gunung. Bawa material kayu, batu, material lumpur, menerjang rumah. Akhirnya terjadi rumah roboh, sementara sekitar 15 rumah hancur total. Dengar kabar ini susulan begitu Pak ya? Ya, susulan kedua. Dan ini lebih parah dari sebelumnya? Lebih parah. Terus kira-kira kerusakan yang diakibatkannya ini kira-kira diprediksikan? Diprediksikan sekitar 21 rumah. Yang rusak parah, hancur total 15 rumah. Terus adakah korban jiwa begitu? Kalau korban jiwa nggak ada. Berarti semuanya sempat menyelamatkan diri? Sempat, begitu ya? sempat. Terus bagaimana perasaannya? Ya, trauma lah. Anak-anak semua selamat ya? Selamat. Terus kemana mengungsi? Adakah di sini udah didirikan pos pengungsian atau? Itulah kami minta kepada pihak Pemda. Berarti belum ada? Belum ada. Kami minta kepada pihak Pemda dibangunlah secepatnya tempat pengungsian warga dan tempat dapur umum karena NCK. Karena kami tidak ada lagi punya rumah. Sebagian tinggal berapa rumah lah. Saudara yang lain ini tinggal di mana? Jadi kira-kira ini masih khawatir lah ya untuk besok masih. Dan seterusnya, Ya. karena masih musim hujan. Ya. Gitu, Pak, ya. Ya. Lalu harapannya ini Bang, kira-kira kayak mana nih untuk seterusnya biar Ya. mengenai bencana inilah? Kami harapkanlah kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara biar cepat masuk ke alat berat di normalisasi. Terus untuk penanggulangannya sendiri Bang, ini kan sewaktu-waktu bisa terjadi lagi. Iya. Begitu. Apa harapannya ini dari mana sebenarnya? Perkiraan masyarakat apakah ada kerusakan lingkungan atau bagaimana kira-kira? Kalau masalah itu kami kurang tahu, kurang paham kalau masalah itu. Kalau masalah kerusakan lingkungan. Yang pasti menginginkan ini secepatnya normal Ya, begitu. dicepatkan lah. Ya, Biar
Terima kasih banyak ya, Bang ya. Terima kasih Bang. Rumah saya semua sudah diterjang banjir, habis ludes, tidak ada keluar apa-apa selain dari nyawa yang saya selamatkan. Tapi syukur juga lah bisa saya selamatkan. Tapi dengan harapan saya, dengan sepenuh harapan saya kepada pemerintah daerah agar memperhatikan kami yang terkena banjir bandang ini di daerah Natam Baru, Dusun Gawe Mendung. Posisi rumah Bapak di mana, Bapak? Di sebelah Kalau di masuk aliran air gitu. pas di pinggir air, kalau jalan masuk ke Dolok Harapan katanya, itu sebelah kiri, pas ujung yang pertama kena banjir. Waktu terjadi itu Bapak di mana posisinya, Bapak? Ya, posisi saya di rumah. Jadi oleh karena itu saya udah sementara air surut. Jadi saya pikir itu tidak boleh masalah. Rupanya saya itu menyelamatkan hanya 2 kereta, yang lain habis. Anak-anak Bapak, istri Bapak? Anak-anak saya sama istri semua saya selamatkan. Udah Bapak ungsikan? Iya, saya sudah ungsikan kembali karena banjir sudah datang. Jadi saya itu sudah saya ungsikan anak saya pulang ke rumah ya. Banjir itu makin menggalak lagi. Begitu rebah kayu di atas sana, begitu bergulung air itu datang, saya pun melarikan diri. Berarti begitu Bapak pergi, langsung rumah Bapak diterjang? Langsung rumah diterjang dia. Hanya bisa menyelamatkan nyawa? Hanya nyawa yang bisa saya selamatkan. Jadi perasaan Bapak kayak mana sekarang? Manalah perasaan saya. Jadi mau kemana saya tinggal begitulah. Rumah tak punya lagi. Udah ada Pak bantuan dari pemerintah? Belum ada. Karena baru terjadi kemarin? Karena tadi malam baru terjadi. Harapannya Bapak sampaikan? Harapan saya kepada pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tenggara dan seluruhnya untuk membantu yang kami telah kena musibah di Dusun Lemrung ini. Bantuannya Bapak ingin bantuannya seperti apa? Bantuan yang kami inginkan ya kembalikan rumah kami. Normalkan lagi rumah kami dan berikanlah kami untuk membuat mata pencarian. Terima kasih banyak Bapak ya, semoga yang sabar ya Pak ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti adik lihat, rumah kita tinggal tapaknya saja. Ya, di sekitar tempat kita berdiri ini begitu Bang ya? Iya, tempat kita berdiri ini, inilah tempat rumah kita pada semulanya. Nah, pada saat itu Abang berada di mana? Ya, sore kemarin sekira pukul jam 6 sore, air kan mulai meluap. Berarti Abang di tempat ya? Ada di posisi rumah kita ini, begitu suasananya mulai mencekam, saya perintahkan anak-anak, istri semua untuk mengungsi menjauh dari rumah kita ini. Dari hitungan menit ke menit, air semakin besar, akhirnya terjadilah banjir yang menghancurkan luluh lantakan hampir 50-an rumah, termasuk yang terkena imbas, yang tinggal tapak, yang rusak berat, dan yang terkena imbas. Ini kan adalah banjir susulan begitu Bang ya? Iya, ini banjir susulan. Memang beberapa hari yang lalu sudah ada sekitar 21 rumah menjadi korban. Menurut BPBD, 2 yang rusak berat, selebihnya rusak ringan dan terkena imbas. Dan ini banjir susulan yang ketiga kalinya yang meluluh lantakkan puluhan rumah warga di sini. Melihat kondisi sekarang ini, kemungkinan ada nggak kira-kira bakalan terjadi lagi susulan yang lebih parah? Sebagaimana biasa pengalaman kami warga di sini, asal mendung apalagi hujan lebat, otomatis debit air pasti meningkat. Nah, berdasarkan prediksi Abang, karena Abang adalah warga setempat, begitu ya. Iya. Kira-kira ini kenapa nih? Adakah unsur kerusakan lingkungan atau bagaimana Bang? Kalau masalah itu memang saya tidak berani sedetail mungkin menjelaskan, tapi ini saya anggap dulu bencana alam. Bencana alam. Airnya berasal dari gunung Bang ya? Dari air gunung. Karena hujan, terus debit air naik? Iya, hujan. Iya, begitu. Terus harapan Abang kepada pemerintah daerah, atau sebelumnya apa saja yang udah dibantu sama pemerintah daerah sampai saat ini? Iya, untuk pagi ini, karena dari beberapa hari sebelumnya ini udah lokasi terkena bencana, pemerintah daerah memang sudah memberikan bantuan sebagaimana biasanya, tanggap darurat dan lain sebagainya. Cuma untuk pagi ini, tadi udah disiapkan, saya lihat makan sarapan paginya.
Dapur umum apa udah ada Pak? Iya, Ya? tadi pagi Pak Bupati beserta rombongan sudah meninjau datang ke sini. Pak Bupati perintahkan kepada dinas terkait agar mempersiapkan segala fasilitas yang sangat dibutuhkan oleh warga yang terkena musibah. Terakhir harapan Abang Bang kepada pemerintah daerah. Ya, pertama bagi kami yang terkena musibah ya mudah-mudahan bisa bersabar menerima cobaan ini, bencana musibah ini, dan harapan kami selaku warga yang terkena musibah kepada pemerintah, bupati, wakil bupati, dan dinas terkait lainnya, semoga lebih cepat dan lebih tanggap serta lebih serius menangani peristiwa ini. Karena kami sangat menderita, butuh bantuan dan doa segala macam. Melihat kondisi seperti ini, kita juga menakutkan adanya korban jiwa nanti Bang ya, kalau nggak cepat ditanggapi ya. Iya, memang harus secepatnya. Satu lagi, melihat kondisi air yang ada di sini, airnya semua keruh, jadi kami sangat membutuhkan umpamanya ada tong-tong air, penampung air, disiap air bersih untuk sarana air bersih untuk mengambil wudhu atau untuk ibadah, itu mohon yang dipersiapkan. Memang tadi sudah saya sampaikan kepada Pak Seda dan kepada teman-teman pejabat yang lainnya. Harus cepat ditanggapi. Harus begitu, cepat Bang, ya? ditanggapi. Oke, baik, terima kasih. Semoga Abang bisa bersabar ya menghadapi Iya, semua ini. amin, amin, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bencana hari ini adalah bencana yang kedua. Untuk bencana tahapan pertama, pemerintah daerah sudah mengalokasikan terutama keamanan masyarakat, yaitu membuat bantuan jatah hidup kepada seluruh korban-korban yang ada, dan pemerintah menghimbau kepada semua masyarakat untuk meninggalkan tempat hunian yang berdampak terhadap bencana yang akan datang. Sehingga yang pertama, pemerintah dulu menghindarkan adanya korban jiwa, dan namun demikian kita tetap berantisipasi semuanya untuk merelokasikan penduduk yang akan berdampak kepada banjir bandang susul yang akan memungkinkan terjadi. Nah Bapak, berdasarkan wawancara kita dengan masyarakat yang menjadi korban tadi, mereka sangat membutuhkan untuk yang sekarang ini emergensi itu adalah air bersih seperti itu Pak. Kemudian dapur umum masih kurang, MCK, itu bagaimana nanti tindak lanjut? Hari ini sudah kita siapkan, air bersih sudah siapkan dengan BNPB tentang penampungannya, dan kita sudah koordinasi dengan PDAM. Secukupnya pengalokasian air distribusi air bersih itu akan kita kondisikan ke lokasi-lokasi yang menjadi korban titik bencana. Lalu apa saja nanti akan dilakukan pemerintah daerah Pak untuk menormalkan kembali begitu ya? Menormalkan kembali, kita bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat khususnya untuk menangani jalur-jalur wilayah sungai yang sedimennya sehari ini sangat tinggi dan jembatan posisinya sudah tertutup. Ini kita upayakan dengan pemerintah provinsi, yaitu ruas untuk jalan sungai wilayah untuk menangani sebaik mungkin arus sungai sehingga tidak berdampak kepada bencana yang lain terhadap hunian masyarakat. Nah kemudian Bapak melihat kondisi air yang sampai sekarang masih deras begitu, ini kan berarti ada kemungkinan nanti akan ada hal-hal lain seperti itu. Kira-kira apa untuk penanggulangan pertamanya begitu Pak, untuk menghindari terjadinya nanti korban jiwa atau yang lain? Yang pertama, seperti yang kami ungkapkan, perlu kita yakinkan masyarakat bahwa lokasi ini tidak menjadi lokasi hunian mereka. Dan yang kedua, dapur umum juga sudah kita siapkan, baik melalui Dinas Sosial dan BNPB pada 2 titik yang terjadi bencana yang sangat parah hari ini. Dan namun pun demikian, tetap kita standby-kan semua kemungkinan-kemungkinan untuk terjadinya bencana lebih besar terhadap kesediaan alat-alat berat untuk penanganan terhadap bencana-bencana yang akan menambah korban terhadap masyarakat. Intinya tempat ini harus disterilkan begitu Harus Pak ya? disterilkan. Lalu terakhir Bapak, apa yang Bapak ucapkan kepada seluruh korban mungkin atau masyarakat yang terkena dampak bencana ini? Kami dari pemerintah daerah, Bapak Bupati menyampaikan untuk bersabar dan yakinnya kepada masyarakat, pemerintah tidak akan diam. Baik terhadap hunian maupun jatah-jatah hidup yang mereka perlukan, pemerintah akan tetap tanggap. Dan Bupati hari ini tetap memperpanjang tentang keputusan tentang siaga tanggap darurat. Demikian saya. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas waktunya. Pertama saya melihat ke lapangan, tadi malam kami sama Pak Bupati dari Medan langsung jam 6 pagi sampai ke lokasi. Pertama-tama sebagai putra daerah saya ucapkan terima kasih kepada aparatur pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang begitu kompak, ada Dandim, Kapolres, DPR-nya untuk melihat secara langsung ke lokasi yang tertimpa musibah. Nah, tadi kan kita sudah wawancara dengan berbagai korban di sini Bapak, dan mereka mengeluhkan banyak hal seperti air minum, dan dapur umum kurang. Bagaimana harapan Bapak kepada pemerintah daerah?
Tadi saya kira sama Pak Dandim, Pak Bupati saya kira sudah koordinasi. Dalam waktu ini kan sudah jalan, air bersih sudah disalurkan, kebutuhan sudah dipenuhi jaduk. Jadinya harapan kita kepada masyarakat supaya memang bersabar. Ini adalah merupakan musibah. Pemda saya lihat ini sungguh luar biasa memperhatikan. Sampai saat ini Pak Dandim ini di sebelah saya ada anggota DPR yang juga langsung ke lapangan. Tadi juga saya sudah koordinasikan dengan kepala balai, baik balai sungai, baik balai jalan. Mereka mengatakan siap dan anggota mereka sudah di tempat. Ini seperti kita lihat sekarang alat-alat sedang bergerak. Lalu apa himbauan yang Bapak sampaikan kepada masyarakat melihat kondisi sekarang air masih deras begitu ya untuk mensterilkan lokasi? Himbauan saya agar masyarakat berhati-hati. Jangan tempati dulu dan mana barang-barang yang bisa diselamatkan. Untuk sementara pemerintah sudah menyiapkan tenda-tenda pengungsian. Saya kira itu langkah dulu. Kita harus tertib, ikuti aturan. Jangan seperti ini, alat bekerja yang diawasi oleh Dandim Aceh Tenggara dan kawan-kawan, jangan kita yang sibuk. Jadinya orang tidak bisa bekerja. Itu sangat-sangat kita harapkan. Ikuti instruksi begitu Pak? Iya, ikuti instruksi. Saya kira ini Pak Dandim sampai siang ini masih di lokasi. Ya baik, terima kasih Bapak. Oke. Bapak Dandim, bagaimana kontribusi TNI begitu di Aceh Tenggara ini untuk membantu musibah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari unsur TNI, khususnya Kodim 0108 Aceh Tenggara, semenjak awal dari 5 hari yang lalu, saat bencana banjir ini menimpa Kecamatan Ketambe, kami sudah mengirimkan awalnya di kekuatan satuan setingkat peleton. Melihat perkembangan situasi dan cuaca yang begitu luar biasa selama 3 hari ini, bahwa kita diserang hujan terus-menerus setiap sorenya, maka kami mengeluarkan satuan setingkat kompi. Dan kami sudah memberikan bantuan langsung kepada masyarakat. Tadi malam bahwa akses jalan ini tidak bisa dilalui, ya, dan kerumunan massa juga cukup banyak. Kami menghimbau juga kepada masyarakat kalau hanya sekedar untuk melihat, ya, lebih baik jangan ada di sekitar lokasi. Tetapi kalau memang ada barang-barang yang memang harus diselamatkan, kami minta berkoordinasi kepada unsur di lapangan sehingga kita bisa membantu pengamanannya, sehingga tidak ada korban jiwa. Sampai malam hari ini dan pagi ini kita data bahwa belum ada laporan terjadi korban jiwa. Tentu harapan kami sekali lagi dalam rangka membantu tugas pemerintah sesuai dengan undang-undang, kami berharap kerjasama masyarakat dan seluruh elemen dari unsur lapisan. Jadi jangan juga terlalu bergantung kepada pemerintah daerah, tetapi kita harus sama-sama bergotong royong membangkitkan motivasi untuk menyelamatkan desa kita, jangan sampai musibah ini menjadi malapetaka yang lebih buruk. Lalu yang ingin Bapak sampaikan kepada para korban begitu yang rumahnya sudah ludes diterjang banjir ini Bapak? Ya, kami sekali lagi dari unsur TNI telah menyiapkan tenda lapangan di MAN, dan kami juga sudah berkoordinasi dengan unsur kepala desa bahwa bagi masyarakat yang saat ini tertimpa musibah, kami minta pendataannya yang secara nyata dan akurat, jangan juga ada data pembohongan. Yang selanjutnya tentu kami juga berharap kepada masyarakat, jangan berkecil hati, kami dari unsur pemerintah daerah akan secara berkelanjutan terus-menerus untuk membantu hingga masyarakat ini mampu berdikari kembali. Baik, itu untuk sementara yang dilakukan oleh TNI begitu Pak ya, dan Ya. selanjutnya Bapak dan tim akan terus mengkontrol begitu ya? Betul, jadi kami diminta atau tidak diminta ini sudah menjadi tugas pokok kami. Kami akan selalu berada di lapangan bersama masyarakat dan kami akan dengan upaya terbaik kami, baik itu tenaga, material yang kami punya, kami akan selalu bersama-sama dengan masyarakat. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak. Oke. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita turut berduka cita terhadap warga kita, pada masyarakat kita yang terkena musibah. Karena musibah ini tidak kita inginkan. Khususnya kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kami sudah melakukan pendataan terhadap anak-anak kita, bahkan guru kita. Ada dari SMP 2 Badar yang terkena musibah, dan kemudian dari anak-anak kita ada sekitar 80 orang yang berada di sekolah SD Negeri Natam yang terkena musibah kebanjiran ini. Mudah-mudahan dengan adanya pendataan ini nantinya kita akan dapat membantu anak-anak kita ini
terlebih-lebih anak kita yang khususnya di kelas 6 SD yang nanti akan kita fasilitasi bagaimana proses pembelajarannya di sekolah nantinya. Nah Bapak, kalau bencana seperti ini kan tentunya mengakibatkan traumatik begitu ya bagi anak-anak yang sekolah. Apakah adakah inisiatif dari Dinas Pendidikan gitu untuk membuat sekolah ceria atau bagaimana begitu Bapak? Iya, insya Allah akan kita tindak lanjuti. Hari Senin kita akan datangkan tim untuk bagaimana efek dari bencana ini anak-anak tidak trauma. Nah, jadi anak-anak bisa ceria untuk menghadapi trauma ini, bisa kita hilangkan nantinya. Kita akan bekerja sama nantinya dengan Dinas Sosial bagaimana mengatasi anak ini supaya tidak untuk terbebani dengan bencana ini. Supaya bisa tetap supaya tetap melaksanakan sebagaimana anak-anak. Iya. Harapan Bapak terakhir Bapak untuk bencana ini dan yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh korban begitu Bapak agar tetap sabar. Iya, harapan kita dari Dinas Pendidikan, khususnya di Dinas Pendidikan, mudah-mudahan warga, khususnya warga yang terkena musibah ini ya sabar dalam menghadapi ini, karena ini merupakan suatu ujian yang diberikan oleh Allah agar kita nantinya dapat mengintrospeksi diri kita, kemudian kita dapat dengan adanya musibah ini dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Bapak Ketua MPD apa yang disampaikan Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Tenggara mengimbau kepada warga segenap yang terkena musibah agar tetap bersabar karena ini adalah sebuah ujian daripada Allah SWT. Pun demikian, kami dari Majelis Pendidikan mengapresiasi apa yang dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan yang mendata anak-anak yang siswa-siswa yang terkena musibah tersebut. Untuk itu, kepada anak kami yang masih dalam keadaan siswa, sungguhlah giat dan belajar, jangan memikirkan dengan apa yang tertimpa pada saat sekarang ini. Mudah-mudahan ini sebuah ujian kepada kita, semoga kita lebih tegar untuk menghadapi pada hari masa depan. Demikian saya sampaikan, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya laporkan sementara jumlah korban rumah yang hanyut sebanyak 26 rumah. 3 rumah ada pada banjir yang pertama kemarin, minggu pertama, kemudian 23 rumah yang terjadi kemarin. Dan upaya-upaya yang telah lakukan pemerintah daerah yaitu membentuk posko mereka, kemudian melengkapi jaduk mereka, kemudian dapur umum, kemudian ada juga dari Dinas Kesehatan. Dan ini yang bisa kami lakukan dan kami harapkan kepada pemerintah pusat agar sudi kiranya membantu keluhan yang terjadi di masyarakat Aceh Tenggara. Lalu apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Bapak ini? Harap bersabar lah ya, karena ini semua cobaan dari Tuhan. Mudah-mudahan kita dapat menerimanya dengan lapang dada ya. Pasti pemerintah daerah akan terus bersama masyarakat. Ya tentu ya. Ya, baik, terima kasih. Yuk.